Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 6, kelas 2B, Prodi Sistem Informasi, ingin mempresentasikan hasil proyek statistika dan probabilitas yang sudah kami kerjakan dengan dosen pengaku Pak Iqbal Maulana. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Rika Indah Samarita. Saya dapat berbaik. Saya Muhammad Fatul Habib. Saya Mahilda Trijayanti. Oke, boleh next. Sekarang judul proyek yang sudah kami kerjakan yaitu analisis statistik deskriptif dan inferensial uji korelasi persen antara tinggi badan dan berat badan. Selanjutnya di sini ada deskripsi dataset. Pada penelitian ini kami menggunakan dataset yang diperoleh dari website Kaggle. Nah, di dataset ini tuh terdiri dari 69 sampel dengan dua variabel utama, yaitu tinggi badan dalam satuan cm dan berat badan dalam satuan kilogram. Untuk rentang tinggi badan pada data yang sudah kami gunakan ini berada antara 140 hingga 160 cm, sedangkan rentang berat badan berada di antara 49 hingga 159 kg. Dataset ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara tinggi badan dan berat badan menggunakan metode statistika deskriptif dan inferensial. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan dataset yang kami gunakan, terdapat 3 rumusan masalah yang ingin kami jawab. Yang pertama yaitu, apakah tinggi badan memiliki hubungan dengan berat badan? Yang kedua, bagaimana distribusi data tinggi badan dan berat badan dari 69 sampel yang tersedia? Dan yang ketiga, berapa nilai kovarians antara tinggi badan dan berat badan sebagai indikator arah hubungan kedua variabel tersebut. Nah, selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah kami ingin mengetahui hubungan antara tinggi badan dan berat badan menggunakan metode korelasi. Selain itu, kami juga ingin mendeskripsikan distribusi data melalui histogram, menghitung nilai kovarians untuk melihat arah hubungan linear, serta menentukan apakah hubungan yang terbentuk bersifat positif atau negatif. Penelitian ini juga bertujuan melatih penggunaan Microsoft Excel dalam melakukan analisis data statistik. Boleh next. Selanjutnya itu ada visualisasi data dengan digambarkan oleh histogram. Di sini ada histogram tinggi badan dari 69 responden. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh rata-rata tinggi badan sebesar 171,71 cm dengan standar deviasi sebesar 14.324. Frekuensi tertinggi terdapat pada rentang 175 sampai 180 cm dengan jumlah 10 responden. Nah, dari bentuk histogram ini tuh distribusi data terlihat mendekati normal meskipun sedikit lebih condong ke sebelah kiri. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tinggi badan yang berada di sekitar ataupun di atas nilai rata-rata. Next. Selanjutnya di sini ada histogram berat badan. Data menunjukkan rata-rata berat badan sebesar 93,3 kg dengan standar deviasi sebesar 31.114. Frekuensi tertinggi berada pada rentang 60 sampai dengan 75 kg. Nah, berdasarkan bentuk histogram, distribusi data ini cenderung condong ke sebelah kanan. Nah, kondisi ini tuh menunjukkan bahwa sebagian besar responden itu memiliki berat badan di bawah rata-rata. Namun, terdapat beberapa nilai berat badan yang cukup tinggi sehingga menarik rata-rata ke arah kanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Di sini ada analisis statistika deskriptif. Jadi kami menghitung beberapa bagian, itu ada median atau rata-rata, lalu kami juga menghitung nilai minimum, maksimum, dan standar deviasi. Jadi pada analisis statistik deskriptif ini terdapat 69 responden yang datanya lengkap sehingga seluruh data dapat digunakan dalam analisis. Lalu tinggi badan responden berkisar antara 140 sampai 197 cm dengan rata-rata sekitar 172 cm. Sementara itu, berat badan berada pada rentang 49 hingga 159 kg dengan rata-rata sekitar 94 kg. Dari nilai standar deviasi terlihat bahwa
variasi berat badan responden itu lebih besar dibandingkan variasi tinggi badan. Nah, di sini bisa dilihat dari data tersebut dan dapat disimpulkan bahwa analisis statistika deskriptif ini mempunyai 69 responden. Lalu juga di data ini tidak ada yang hilang sehingga seluruh responden dapat dianalisis. Lalu juga ada rata-rata tinggi badan adalah sekitar 171,71 cm dan rata-rata berat badan 93,59 kg. Selain itu juga nilai standar deviasi berat badan lebih besar dibandingkan tinggi badan, yang menunjukkan bahwa berat badan responden lebih bervariasi dibandingkan tinggi badan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke bagian analisis statistika inferensial. Nanti tahap ini itu tujuan utama itu analisis kita adalah untuk menguji secara ilmiah hubungan antara karakteristik fisik individu yaitu tinggi badan dan juga berat badan. Nah, di sini tuh terdapat analisis yang kami gunakan ada dua, yaitu analisis korelasi Pearson, produk momen, dan uji signifikansi atau uji TML. Ini tuh di tabel. Nah, dari situ kita merumuskan dua hipotesis statistik. Yang pertama adalah hipotesis 0 atau K0 yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan atau korelasi yang signifikan antara tinggi badan dan berat badan pada individu. Yang kedua adalah hipotesis alternatif atau satunya itu yang kebalikannya, yaitu menyatakan bahwa terdapat hubungan atau korelasi yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Nah, boleh di next. Nah, di sini terdapat hasil analisis korelasi Pearson R. Berdasarkan hasil uji tersebut, kita mendapatkan nilai signifikansi atau sig Thailand sebesar 0,401. Karena nilai signifikansi 0,401 ini lebih besar dari taraf signifikansi alfa kita yaitu 0,05. Nah, maka keputusannya itu adalah hipotesis 0 H0 diterima. Nah, kesimpulannya itu hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan atau korelasi yang signifikan antara tinggi badan dan berat badan pada sampel individu yang kita teliti. Nah, selain itu, kalau kita lihat nilai koefisien korelasi atau R-nya itu angkanya adalah negatif 0,103. Angka ini itu menunjukkan bahwa memang ada hubungan linear negatif, tapi sifatnya itu sangat lemah. Jadi secara garis besar bisa kita indikasi bahwa tinggi badan tidak memiliki keterkaitan yang berarti terhadap berat badan pada kelompok data ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik, izin melanjutkan. Di sini saya akan menghitung dari nilai tabelnya, di mana kita juga memiliki tujuan analisisnya seperti menentukan dari nilai tabelnya sebagai nilai pembanding dalam pengujian hipotesis. Lalu di sini juga kita mengetahui apakah hubungan antara variabel S dan variabel Y itu memiliki pengaruh yang signifikan atau tidaknya, dan di sini juga digunakannya untuk membandingkan antara T hitung dan T tabelnya. Lalu di sini juga untuk dasar pengambilan keputusannya, yaitu dimana jika T hitung itu lebih besar dari T tabelnya, dimana itu terdapat hubungan yang signifikan, dan begitupun kebalikannya jika T hitung itu lebih kecil dari T tabelnya, maka tidak terdapat dari hubungan signifikan. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang metode analisisnya, di mana kita ini menggunakan uji korelasi Pearson, yaitu di mana metode statistik yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dan variabel Y. Dari analisis ini kita dilakukan menggunakan 69 data dan dengan tingkat signifikannya itu sebesar 5%, dan dihitung juga derajat kebebasannya sebesar 67 untuk menentukan nilai dari tabel yang akan dibandingkan dengan tes itu dalam pengujian hipotesisnya. Dari next. Di sini bisa dilihat dari gambar di samping, di mana hasil analisis ini kita menunjukkan bahwa nilai T itu sebesar minus 0,852.
dengan nilai tabelnya sebesar 1,996. Lalu nilai signifikansinya atau p-value-nya sebesar 0,401 dengan perbandingannya di mana 0,852 itu lebih kecil dari 1,996. Oleh karena itu hal itu diterima sehingga hubungan antara variabel itu tidak signifikan. Seperti next. Lalu di sini juga ada nilai kritis dari tabel dan value-nya, di mana untuk menentukan dari parameternya itu kita dilakukan pengujian yang digunakan dari jumlah sampelnya sebesar 69, lalu derajat bebasnya sebesar 67, dan tingkat signifikansinya itu sebesar 5%. Dan dari hasil perhitungannya itu kita menunjukkan bahwa tes itu lebih kecil dari tabelnya, atau dari tes hitung itu sebesar 0,8446 lebih kecil dari 1,9960, dan p-value-nya itu sebesar 0,4013 yang dimana dia itu lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu maka H0-nya itu diterima, terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabelnya. Oke, boleh next. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang keprosesaan visibilnya, di mana hasil dari pengujian kita ini menunjukkan bahwa T hitung itu lebih kecil dari tabelnya dan p-value itu lebih besar dari 0,05, sehingga H0 itu diterima dan tidak terdapat hubungan yang signifikan. Dan di mana ketika tidak terdapat hubungan yang tidak signifikan antara tinggi badan dan berat badan pada data tersebut, maka dari hasil uji statistiknya itu menunjukkan bahwa nilai p-value-nya itu sebesar 0,4013, yang dimana dia lebih besar dari 0,05. Dan di sini juga dari tes hitungnya itu berada di minus 0,8446, itu berada di antara batas plus dari 1,960, sehingga H0 itu diterima dan H-nya itu ditolak. Maka oleh karena itu hubungan antara tinggi badan dan berat badan pada sampel penelitian ini sangat lemah dan tidak signifikan pada secara statis. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada Teh. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.